Pria itu terlahir kembali ke usia 8 tahun. Hal pertama yang dia lakukan adalah membantu orang tuanya menandatangani surat cerai. Lalu dia meninggalkan ibunya yang kaya raya dan malah memilih ayahnya yang miskin. Kemudian dia menginvestasikan seluruh tabungan ayahnya ke dalam satu saham sampah yang semua orang remehkan. Orang-orang menganggap anak itu cuma bermimpi ingin cepat kaya. Mereka tidak tahu kalau anak itu sangat ingat, saham yang dianggap tidak berharga itu sebentar lagi akan bangkit dari keterpurukan dan nilainya akan meroket gila-gilaan. Saat itu dia bisa membawa ayahnya menuju puncak kehidupan. Ternyata di kehidupan sebelumnya saat orang tuanya bercerai, ibunya hanya terpaksa merawatnya karena uang nafkah bulanan dan bahkan memfitnah ayahnya tidak peduli padanya. Makanya setelah tumbuh dewasa dan menjadi orang terkaya, dia langsung memutus hubungan dengan ayahnya dan bekerja keras demi menguntungkan ibu dan ayah tirinya. Pada akhirnya dia sampai jatuh sakit parah karena itu. Tapi saat ibunya tahu kondisinya, bukan hanya tidak mau membiayai pengobatan, malah memaksa dia menandatangani surat pengalihan harta dan bahkan berniat menjual organnya untuk uang. Sampai menjelang ajalnya, baru dia tahu, ternyata biaya hidup selama ini adalah dari ayahnya. Tapi penyesalan datang terlambat. Dia hanya bisa meninggal dengan penuh rasa bersalah. Mungkin surga pun kasihan pada nasibnya. Dia benar-benar terlahir kembali ke usia 8 tahun. Di hari orang tuanya bercerai, anak itu mendengar suara pertengkaran dari luar. Kali ini tanpa ragu sedikit pun, dia maju dan membantu ayahnya menekan cap jari. Kemudian menyuruh ibunya segera pergi dengan surat itu. Tak disangka ibunya yang palsu itu masih pura-pura baik. Mengaku terpaksa karena suami barunya terlalu kaya. Bahkan berpura-pura ingin membawa anak itu. Tapi si anak langsung menolak. Tanpa ragu memilih tinggal bersama ayahnya. Melihat tekad putranya, sang ayah langsung bersumpah dalam hati. Dia akan membuat anaknya hidup bahagia. Lalu mengeluarkan seluruh tabungan, berniat membayar uang sekolah anaknya. Tak disangka keesokan harinya, anak itu malah membawa uang ayahnya, pergi ke bursa saham, dan menginvestasikan semuanya ke satu saham yang disebut sampah. Padahal saat itu ayahnya sedang bersiap mengantar anaknya ke sekolah. Tapi dia tidak ada di rumah, dan tabungan 5.000 milik ayahnya pun hilang. Sang ayah panik dan langsung memanggil polisi. Setelah penyelidikan, baru diketahui anak itu pergi membeli saham. Sang ayah buru-buru pergi ke bursa saham, sementara anak itu dengan semangat menunggu pasar dibuka. Pada saat itu juga, seorang direktur wanita cantik lewat di sana. Dia melihat anak sekecil itu datang beli saham, lalu dengan baik hati mengingatkan kalau saham itu pasti rugi, dan menyarankan anak itu pulang sekolah saja. Tapi anak itu dengan penuh percaya diri bilang, saham ini akan naik 10 hari berturut-turut. Karena wanita itu tak percaya, anak itu pun mengajaknya bertaruh. Kalau saham ini turun, dia akan berhenti main saham, dan minta maaf dengan tulus. Sebaliknya, kalau saham ini naik, direktur itu harus menikah dengan ayahnya, jadi ibunya. Semua mengira wanita cantik itu pasti akan menolak. Tak disangka dia langsung setuju tanpa ragu. Pada saat itu juga, ayah anak itu sampai di lokasi. Dengan panik bertanya kemana uangnya. Si anak menunjukkan kartu transaksi saham, dan bilang tunggu 10 menit saja. Mereka akan jadi kaya dalam semalam. Tapi belum selesai bicara, ibunya masuk bersama anak orang kaya, mengejek mereka mimpi di siang bolong, bahkan memprovokasi ayahnya untuk meninggalkan anak itu. Sang ayah langsung marah dan bilang ibunya tidak punya hati. Dia bersumpah meski miskin, tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Anak itu juga yakin bilang, saham ini akan naik dalam 3 menit. Anak orang kaya itu langsung ikut bertaruh. Kalau saham ini tidak naik dalam 3 menit, mereka harus jadi pembantu. Waktu terus berjalan, tinggal beberapa detik tersisa, tapi saham itu masih turun. Anak orang kaya itu mulai mengejek, menyuruh sang ayah berlutut dan merangkak lewat kakinya. Ayahnya hampir menyerah, tapi tepat saat itu, suara pengumuman terdengar. Saham yang dibeli anak itu, tiba-tiba melonjak naik sampai